不过，也正是因为一品唤醒之身，破！啊！别怪我不顾往日的情分，只说一遍，把丹药还我！呸！ Oke guys, berjumpa lagi di channel Ruang Movies. Gimana kabar kalian nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, agar bisa mengawal Donghua yang akan Mimin rangkum kali ini. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan Donghua baru yang berjudul Fearless Battle Spirit atau semangat pertempuran yang tak tertandingi. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Inilah kisah dari pemuda jenius dari keluarga Qin, tiada lain yaitu adalah Qinan. Pada awal cerita, kita diperlihatkan sebuah prolog guys. Kita melihat dua sepasang kekasih yang memiliki anak yang bernama Jilan. Tubuhnya kini telah diambil oleh kaisar monster yang berasal dari dunia bawah. Mereka berdua pun langsung menerjang dan meminta untuk mengembalikan Jilan. Sehingga mode perbaku hantaman pun langsung dimulai. Di dalam pertarungan tersebut, mereka berdua sama sekali tidak bisa melukainya. Sang kaisar pun meremehkan mereka berdua, padahal dirinya ini baru saja bangkit. Tetapi kekuatan mereka ini terlihat begitu lemah daripadanya. Lalu, Qin Ye mencoba untuk menerjang dari arah belakang, tapi malah dia yang terbental. Setelah itu, sang kaisar monster meminta kepada mereka berdua untuk tidak melakukan yang sia-sia. Sehingga dia pun langsung mempertanyakan, apakah dia masih mempunyai senjata spiritual untuk mengalahkan dirinya. Dan secara tiba-tiba, di belakang dari kaisar monster ada sosok kaisar immortal. Ketika dia melihatnya, dia pun langsung terkejut. Dan kita kembali ke 2 tahun yang lalu, tepatnya di kota Linsui. Di sana sedang ada acara untuk memperlihatkan kemampuan mereka masing-masing untuk memasuki akademi atau sebuah sekte. Dan untuk orang pertama yang dipanggil yaitu Qin Cangkong sebagai keluarga dari Qin. Tidak perlu basa-basi, dia pun langsung memasuki sebuah altar untuk memeriksa kemampuannya. Yang dimana dia berhasil memperlihatkan kalau dia memiliki kemampuan roh bela diri bintang kelas 5. Dan ini sesuai yang diharapkan oleh semua orang kalau Cangkong termasuk orang yang paling jenius di antara mereka. Dan selanjutnya yaitu Qinan. Seperti biasa, pemeran utama ini akan selalu diremehkan, dibully, dan juga diintimidasi. Dikarenakan waktu kecil dia ini termasuk orang yang begitu jenius dan juga berbakat. Akan tetapi secara tiba-tiba kekuatannya menghilang begitu saja, padahal dia ini adalah pewaris dari Raja Bela Diri dari keluarga Qin. Cangkong sebagai saudara sepupu atau saudara angkatnya mencoba untuk memprovokasinya dengan berkata jangan membuat semua orang kecewa kalau dia ini adalah tuan muda. Lalu dia pun langsung memasuki altar untuk memeriksa kemampuannya. Seperti yang sudah diduga, dia hanya berada di ranah bela diri senjata di tingkat 1 saja. Semua penonton yang melihatnya itu menjadi sangat tidak terima. Padahal Qinan sebagai tuan muda yang menghabisi banyak sekali sumber daya dari keluarga Qin. Tetapi tingkat kualifikasinya justru lebih lemah daripada orang yang tidak pernah memakai fasilitas keluarga Qin. Sehingga dirinya pun langsung diremehkan oleh semua orang dan menganggap kalau Raja Wu ataupun Raja Bela Diri telah salah memilih orang. Dan juga mereka berkata omong kosong kepada semua orang. Namun Qinan sendiri tidak begitu mempedulikannya dan langsung pergi dari sana. Alhasil, panggungnya langsung diambil alih oleh Qin Cangkong.
di mana dia langsung mengatakan kalau Kinan memang tidak berhak untuk menjadi tuan muda ataupun penerus dari Raja Bela Diri, karena yang pantas adalah dirinya. Lalu, keesokan harinya, berita tentang Kinan sebagai tuan muda jenius hanya berada di ranah bela diri tingkat 1 itu sudah menyebar luas guys. Dan itu menjadi bahan pembicaraan yang begitu hangat. Serta mereka juga membandingkan dengan Qin Changkong yang sebenarnya bukan tuan muda jenius, tetapi dia juga mendapatkan ranah bela diri di tingkat 5. Hal tersebutlah yang membuat mereka langsung membandingkan Qin Hao dan juga si Changkong. Dari percakapan mereka berdua juga dapat disimpulkan guys, kalau sebelumnya itu adalah penerimaan murid untuk Sekte Xuanli. Tetapi tak lama dari itu, keluarga Pang datang, yakni Pang Xing. Dia meminta kepada mereka bertiga untuk tidak membicarakan keluarga Pang. Lalu tak lama dari itu, ada seorang pria yang memakai jubah dengan mengatakan kepada Pang Xing untuk tidak berbuat onar karena ini tempat dari keluarga Qin. Dengan begitu cepatnya, Pang Xing langsunglah menyanderanya serta mengancam untuk seluruh kota Lin Sui, semuanya harus memakai nama keluarga Pang. Lalu pada malam harinya, Kinan yang sedang berkultivasi di mana dia mengakui kalau dirinya ini memanglah sangatlah tidak berguna. Karena dia ini hanyalah memiliki ranah senjata di tingkat 1 bela diri. Baginya, penyerapan energi kultivasinya ini terlalu lambat. Akan tetapi, dia tidak begitu peduli. Walaupun dirinya mengalami penghambatan di jiwa bela diri tingkat 1, itu justru membuat dia sangatlah senang karena pastinya dia akan mempunyai kemampuan tanpa batas sama sekali. Dan kita pun kembali kepada 2 tahun yang lalu. Kita akan diperlihatkan bagaimanakah Kinan mendapati kekuatan yang begitu luar biasa, di mana dirinya ini telah mewarisi kemampuan dari master perang. Maka dari itu, dia memiliki sebuah pedang dan itu adalah pedang dari milik master perang. Ketika dia ingin mencoba untuk berkultivasi lagi, tapi malah inilah yang terjadi. Dan tak lama dari itu, keluarlah master perang sembari memberikan peringatan kepada Kinan yang sedang tidak sadarkan diri. Karena sebentar lagi akan terjadinya peperangan antara monster dan juga para kultivator. Pada esok paginya, dia pun sadar kembali lalu kembali mencoba untuk berkultivasi. Yang ternyata selama ini Kinan tidak mengetahui suara misterius tersebut berasal dari mana. Yang dapat diartikan kalau Kinan tidak mengetahui bahwa dia adalah pewaris dari master perang. Dan ketika dia berkultivasi dan memasuki lautan spiritualnya, dia bertemu dengan roh jiwa master perang yang memiliki kemampuan bela diri di kelas 6. Merasa ini adalah kesempatan yang begitu langka untuk memasuki Sekte Xuanyang, dia pun langsunglah berkultivasi di sana. Sedangkan di luar ada Xiao Qing yang sedang membawa beberapa pil ramuan kultivasi. Akan tetapi dirinya langsung dihentikan oleh 3 tuan muda dari keluarga Qin. Dan ketika diperiksa, tuan muda tersebut sangatlah marah dan langsung berniat untuk menemui Kinan karena dirinya itu tidak pantas untuk mendapatkan pil tersebut. 站住！他凭什么有10倍淬体弹？ Sedangkan untuk Kinan, dia sedang berkultivasi dengan begitu angkuh serta arogan, langsunglah menghancurkan gerbang kediaman dari keluarga Kinan. Dia pun langsung menanyakan kepada Qin Xiao sebenarnya apa yang dia inginkan. Kedatangannya untuk mencari keadilan dari Kinan. Di sini, Qin Xiao benar-benar sangat percaya diri untuk mengalahkannya. Karena Kinan ini berada di bawahnya guys. Kinan pun langsunglah menghela nafas dengan berkata, kalau pembagian pil ini sudahlah diputuskan oleh tetua keluarga, jadi masing-masing dari mereka akan mendapatkan secara adil. Jika memang dia keberatan dalam pembagian ini, lebih baik mencari keadilan kepada tetua, bukanlah kepada dirinya.
Tetapi Qin Xiao berkata kalau dia ini tidak pantas untuk mendapatkan keadilan tersebut. Yang lebih pantas adalah Qin Changkong. Lebih baik memberikan banyak pil kepada Changkong saja karena dia adalah orang yang paling jenius di saat ini. Sedangkan untuk Changkong sendiri, dia memasuki ruangan tempat pembagian pil dan dia bertemu dengan tetua keempat. Tanpa basa-basi, dia pun langsunglah diberikan 10 pil penempa tubuh dan dia meminta kepada Changkong untuk berlatih begitu keras karena sebentar lagi ada perekrutan di Sekte Xuanling. Ia berharap kepada Changkong kalau dia bisa mengalahkan keluarga Pang, terutama dengan Pang Rulong, karena itu adalah ancaman terbesar bagi keluarga Qin nantinya. Lalu tak lama dari itu juga, Xiao Qing datang melaporkan kepada tetua keempat kalau Tuan Muda Qin Xiao mengambil 10 pil milik dari Qinan. Dengan cepat, tetua keempat pun pergi ke sana. Sedangkan untuk Qinan, dia masih berbaik hati dan memintanya secara halus. Akan tetapi Qin Xiao menganggap kalau Qinan ini takut kepadanya. Dan dia menantang jika dirinya ingin mendapatkan pil tersebut, maka dia harus bertarung dengannya. Sehingga dia pun mengeluarkan kemampuannya yang berada di tingkat ketiga. Tetapi sayangnya, berbagai serangan dari Qin Xiao sama sekali tidaklah berhasil mengenai maupun menyentuh tubuh Qinan. Dan tiba-tiba cerita pun bersambung. Lalu, siapakah yang nanti akan menjadi pemenangnya? Jika penasaran, maka tunggu aja kelanjutan ceritanya. Oke, karena ceritanya sudah selesai, maka Mimin di sini pamit undur diri. Semoga kalian tetap sehat selalu ya guys, agar terus bisa menonton video-video di channel Ruang Movies. Sampai jumpa di video selanjutnya.